Jadi gini dulu, kan dulu sih belum begitu difokusin ya. Pas 2007 tuh, 2007 tadinya saya kan hobi burung gitu. Itu belum main murai, itu masih main kacer, ijo gitu. Kan lopet belum begitu booming dulu ya. Sama kenari tuh. Nah, pas 2010-an tiba-tiba saya dapat beo tuh, barteran tuh ceritanya. Setelah iya beo, beonya udah bisa nyanyi. Saya beli 650 dijual 3,5 juta. Nah, dari situ terinspirasi, wah gue jual beli burung lumayan nih. Nah, dari beo itu langsung deh ke kacer, ke ijo, ke murai. Wah, dulu kan pengepul tuh, NG Murai terkenal banget. Pengepul murai di Jakarta udah pada paham pasti. Ada yang dari Abu, dari Soal Alam, dari Sumatera. Wah, pokoknya dulu waktu zaman-zaman 2010, 2012 tuh masih gencar-gencarnya tuh sampai 2015 tuh murai-murai bahan. Jadi dulu tuh terkenalnya Enji pengepul burung. Pengepul, iya. Oke. Yeah. NG Murai dulu, NG Murai, Murai. NG Oke, Murai. siap. Nah, setelah itu eh, bisa langsung apa namanya nyoba-nyoba bikin pakan atau vitamin atau Tadinya gimana? gini, saya kan dulu namanya pengepul murai kan pasti murai-murai bahan. Kok 3 hari sampai 7 hari udah pada ngepur. Nah, saya bikin deh pur campuran tuh. Itu pur berbagai macam vitamin, terus purnya jenis-jenis pur. Akhirnya burung itu pada cepet ngepur. Nah, disitulah saya jual beli apa namanya tuh murai bahan. Nah, dari situ banyak juga tuh saya sering ngobatin burung nyilet, terus burung nyabul, terus apa namanya tuh burung-burung yang gerabakan. Saya terinspirasi tuh. Nah, dari situ saya bikin tadinya otodidak tuh 1-2 tahun. Wah, kata kita bilang kalau otodidak kepikiran juga tuh. Karena apa kepikirannya? Takutnya burung orang mati atau gimana. Akhirnya saya ngambil langkah kuliah deh di analis kimia tuh waktu 2013 tuh kuliah tuh S1 tuh. Nah, dari situ saya dapat tuh ilmunya tuh. Nah, pas dapat ilmunya 2016, 2017 tuh udah mulai berkembang pesat itu. Dulu kan belum ada e-commerce ya. Iya. Nah, dulu ke grosir-grosir tuh sampai marketing aja satu provinsi satu orang gitu. 34 provinsi ada 34 orang. Mobil aja sampai 23 dulu waktu zaman belum ada e-commerce tuh. Kalau sekarang kan udah canggih nih. Nah, terus sampai sebelum Covid tuh. Sebelum Covid terus penjualan meningkat, terus produknya berkembang, terus kayak Pur Murai Konslet, sampai sekarang nih kayak NOB. Dulu kan Pur Maestro tuh namanya tuh. Itu Pur Maestro. Nah, setelah itu alhamdulillah sedikit demi sedikit tuh produk kita itu benar-benar berkembang karena kita itu tahu nih bahan dasar yang untuk murai itu apa, sejenis kalsium atau jenis protein, terus untuk kenari apa, untuk kacer apa yang dibutuhkan untuk misalkan cicak hijau dia karbohidrat tinggi misalkan. Nah, kita paham nih. Nah, dari situ kita membuat produk sesuai porsinya burung masing-masing. Jadi nggak sembarangan satu produk untuk burung A. Itu kalau single begitu itu ada beberapa produk tuh kayak Por Kristal tuh. Nah, kalau yang lain-lain kayak Por Murai Konslet, kayak NOB, nutrisi otak burung untuk kecerdasan adrenalin saraf motorik. Yang intinya itu supaya digantang itu burung nggak ngukluk. Nah, gitu. Oke, Seperti itu. gini bos. Berarti dulu tuh awalnya kicau mania Mm-mm. coba bawa burungnya yang sakit atau rusak tuh ke bos Enji. Iya, yeah, Tolong dong bener. nih, misalkan Iya, yeah. apa Yang mandul nyilet, atau iya, apa yeah, gitu. lumpuh gitu. Iya. Nah, Gitu. itu awalnya bisa ngobatin atau benerin burung-burung rusak, emang ada kemampuan udah lama atau nyoba-nyoba dulu? Dulu sih Awal-awalnya. awal-awal sebelum kuliah kan itu nyoba-nyoba gitu. Ternyata dari bahan-bahan herbal, wah ini kayaknya berpotensi bagus nih. Akhirnya kan kuliah tuh waktu 2014-an tuh kuliah udah lulus S1 pas kemarin Covid lanjut lagi S2 gitu. S2 ngambil bioteknologi. Yang intinya apa? Saya bener-bener pingin dasar produk itu pingin saya dalami agar produk yang kita kasih ke burung itu benar-benar produknya berkualitas, burungnya pun berkualitas gitu. Oke. Jadi Nah, produk pertamanya dulu yang pertama kali dibuat tuh Pur apa bos? Maestro, Hah? Pur Maestro yang buat ngepurin burung Pur itu. Maestro. Iya, Pur Maestro. Oke, Pur Maestro. Mm-mm. Terus yang selanjutnya yang booming. Yang booming dulu Pur Maestro, terus metabolis, protein breeding. Tuh, itu zaman-zaman Sarawale dulu. termasuk. Sarangwale tuh. Wah, waktu 2016 itu gila banget itu, booming Oke, banget. berarti Iya. itu produk-produk unggulan awal-awal dulu Iya, yang pertama kali buat ya bos ya. benar. Artinya berarti setelah bos melakukan
pendidikan, mulai pendidikan, berarti semua produk yang dibuat itu berarti di lab dulu ya? Iya, diriset lagi, diriset ulang gitu. Diriset ulang dan dengan perkembangan zaman sekarang apalagi 25G, terus condongnya ke murai, ke ijo, kacer dan lain-lain. Nah, atau sogon. Nah, sekarang jadi mengarahnya kiblatnya kita mengikuti perkembangan zaman ke zaman. Kayak sekarang main murai berarti yang dibuat itu harus berdasarkan porsinya seperti apa gitu. Oh kacer, oh ijo, oh sogon, oh kolibri gitu. Kayak nektar super gitu. Wah udah mendunia itu. Maksudnya udah laku pesat banget nektar super. Karena gitu nektar super kita juga bagusnya dia tanpa campuran burung alhamdulillah hidup. Tapi dalam arti mau dia pakai campuran telur atau susu atau apa, tetap namanya kroto itu seminggu 3 kali sogon atau kolibri itu harus dikasih. Karena kan burung juga membutuhkan protein asupan gizi yang alami. Jadi tidak membutuhkan dari racikan aja gitu. Ibaratnya begitu. Oke, nah bos berarti dari tahun 2016 itu sampai sekarang itu total udah berapa item? 220. 200. Iya. Pertama 220, yang kedua perusahaan-perusahaan pun banyak yang ngambil dari kita. Jadi tanpa label. Jadi seolah-olah berkompetitor, maklon gitu. Banyak. Bisa juga maklon ke Bisa. Bos Enji? Bisa. Mau produk apapun. Apa aja? Produk apapun yang diminta, mau perkucingan, mau ayam adu, mau burung, terus mau apa bisa gitu. Tergantung request bisa. Mau kadar karbohidrat tinggi atau kalsiumnya atau vitaminnya atau nutrisi supaya tinggi atau apa ya, tergantung dari permintaan klien itu bisa gitu. Apa nih yang mau dinaikin gitu? Untuk burung apa kita pun mengarahkan gitu. Bahkan kita desain dan merek juga kadang kita siapin. Jadi si owner itu udah tinggal duduk manis. Oke, tinggal jualan. Iya, tinggal jualan aja. Udah berapa banyak sekarang sih yang maklon ke Bos Enji? 36 perusahaan ada. 36 Iya, dari 5 sekarang jadi alhamdulillah 36 berkembang dan konsisten sampai sekarang. Gitu. Soalnya yang kita pertahanan itu kualitas gitu. Jadi enggak kalau bahan naik enggak ibaratnya harga kualitas dikurangin enggak, tapi benar-benar harga lebih baik harga naik dikit gitu. Tapi kita belak-belakan gitu. Karena mempertahankan kualitas itu jati diri seseorang untuk perkembangan perusahaan itu untuk ke depan gitu. Pabrik sekarang ada di mana nih bos? Di daerah mana? Di Jakarta Pusat. Di Jakarta. Iya, Jakarta Pusat. Oke. Berarti semua masih terpusat di Jakarta. Di Jakarta, iya. Oke, nah sekarang karyawan udah berapa banyak nih bos? Kalau tim affiliate kita ada 250. Oke. Tim affiliate. Kalau yang diproduksi 55. 55. Wah, ya di sini juga ada di lantai 3 itu ada hampir 15-an lah. 50-an ada lah. Oke. Iya. Oke. Nah, bos, kan semakin ke depan ini kan semakin banyak pesaing ya. Iya. Artinya produk-produk yang serupa gitu. Iya, betul. Ya, burung berkicau utamanya ya, karena memang fokusnya di situ ya. Apa sih bos yang dilakukan Bos Enji sendiri ini untuk mempertahankan kualitas untuk bersaing dengan produk-produk lain? Oh, yang dipertahankan itu ya? Iya. Pertama kita di perkembangan zaman. Jadi ke depan perkembangan produk yang lagi dicari dan lagi booming itu apa, kita harus ikutin perkembangan zaman. Yang kedua itu harus benar-benar jaga kualitas, bukan kuantitas ya. Kalau kuantitas gampang, ibaratnya kita asal bikin yang penting terjual banyak. Tapi kan kalau retur buat apa kan? Orang juga kalau pakai sekali buat apa? Kita pertahankan nomor 1 dan nomor 2 itu kualitas. Udah gitu aja. Oke, berarti dan kualitas. Benar-benar memperhatikan kualitas. Kualitas dulu, ya. Kualitas baru marketing. Baru penjualan gitu. Kan orang ada yang memikirkan marketing, penjualan, tapi tanpa didasari dengan pondasi kualitas ya orang beli sekali kelar gitu. Tapi kalau mempertahankan, mempertahankan kualitas, gimana caranya orang itu ibaratnya dengan dari pemain sebelum pemain besar tuh joki-joki kan nyoba-nyoba, ternyata bagus, akhirnya kan mulut ke mulut langsung ke bosnya, bos ini pakai ini aja atau ke temannya pakai ini aja, secara nggak langsung mempromosikan diri sendiri karena faktor kualitasnya yang bisa menjamin. Gitu. Nah bos, ini kan produk udah banyak ya bos, udah ratusan loh produk. Nah, biasanya dari pihak BMW sendiri kan orang membeli tapi nggak tahu cara pakainya gimana. Nah untuk cara pakainya itu apakah dari pihak BMW itu telah menyediakan
di produknya sendiri, atau memang ada hotline, bos ini saya punya burung kayak gini, saya beli produk ini, makainya gimana ya bos? Artinya kan banyak orang yang hanya membeli, tapi cara pakai yang tepatnya nggak tahu gitu. Apakah dari pihak BMW itu melayani biasanya? Iya, pertama dia hotline ada, terus yang kedua juga untuk cara pakai itu udah ada di label, kita pakai cara pakai yang umum rata-rata dipakai gitu. Jadi tidak berdosis atau berlebihan. Karena kan ibaratnya setiap burung kan ada yang, setiap burung tuh menerima asupan nutrisi, vitamin, dan itu ada yang menerima, ada yang enggak kan. Mungkin kalau yang menerima dia hanya dengan beberapa tetes. Ada yang anjuran kurang beberapa tetes. Itu setelah ada anjuran-anjuran tersebut, pasti pemain burung itu udah pada paham untuk cara pakainya, dan untuk settingan masing-masing itu mereka mengetahui, oh ini berarti harus seminggu 2 kali, oh ini 1-2 tetes, oh ini harus dikerotok, dijangkrik, diulet, atau oh ini setelah diumbar harus dikasih ini, oh dikasih di air gitu. Pasti mereka juga paham gitu. Dasarnya itu seperti itu. Oke. Gitu. Nah, bos, ini kan banyak udah produknya ya, dan udah berhasil gitu ya. Iya. Banyak juga dong burung-burung juara yang sekarang muncul dari produk BMW. Banyak gitu. Banyak ya? Tapi nggak usah disebutin. Karena memang itu biasanya rahasia si pemilik biasanya. Iya, banyak. Wah, gua ternyata setelah kita lihat, oh ternyata dia juara pakai produk BMW. Jadi gini, pemain-pemain nasional juga pas saya cek di e-commerce, banyak akun-akunnya, coba enggak saya sebutin satu persatu, itu pada beli diem-diem gitu. Komre Konslet, NOB. Saya kan tahu namanya, oh ini sih ini dari Jawa Timur. Oh ini sih ini dari Tangerang gitu. Tapi alhamdulillah. Ketahuan pas mereka beli di e-commerce. Iya, kan ada namanya di situ. Iya, benar. Pasti paham lah gitu. Berarti ya memang ternyata sebenarnya banyak banget yang pakai produk BMW, tapi mereka merahasiakan. Iya, betul. Memang nggak mau dicontek biar burungnya juara. Betul, juga. Iya, betul. Oke, siap bos. Ini kan makin berkembang BMW ke depannya sampai sekarang ini memang udah ratusan produk, karyawan juga udah banyak. Nah, apa sih bos harapan ke depan dari bos sendiri untuk PT BMW yang bos rintis dari 0 sampai sekarang ini? Harapannya apa? Harapannya, maksudnya harapan gimana? Ya, harapan ke depannya untuk perusahaan bos sendiri nih, perusahaan BMW ini. Oh, kalau ingin lebih nambah produk banyak lagi, sukses lagi atau apa? Jadi harapan kita tetap terutama pertama saya ucapkan kepada Kicomania Indonesia yang sudah membeli produk-produk kami, khususnya untuk pemain-pemain burung semua gitu. Terima kasih yang udah pada juara, yang berhasil, yang produknya benar-benar manjur, nyata, berkhasiat. Saya ucapkan terima kasih banyak buat semua Kicomania. Terus yang keduanya, kita akan selalu menjaga kualitas, konsistensi kualitas, dan bukan menjaga kuantitas gitu. Dan yang ketiga, kita akan selalu jaga